Ada pertanyaan yang aku sendiri ini baru dengar ya. Mungkin tapi jamaah mungkin sudah banyak yang tahu juga atau mungkin ada yang baru dengar juga. Aku harus nanya sama Ustadz Syam nih. Sampai aku catat nih Ustadz. Katanya salah satu amalan di bulan Rajab nih yang mungkin ada yang udah pernah dengar juga. Ada yang namanya sholat rogoib. Kalau aku baru dengar. Aku juga. Oh sama ya? Aku Nah juga. itu sholat rogoib itu seperti apa? Emang sebenarnya ini sunnah atau bid'ah juga dilaksanakan di bulan Rajab itu? Jamaah juga pasti kepo dengan ini. Silakan Ustadz Syam. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Tabi kembali guruku, Ustadz Bani, Ustadz Maulana, Mas Soni, serta para alim ulama yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta para orang soleh, jamaah kami yang soleh solehah, yang sedang menyaksikan Islam itu indah. Kembali lagi, pendapat Imam Al-Ghazali dalam kitab beliau Ihya Ulumuddin menyebutkan bahwasanya di Kamis pertama di bulan Rajab maka disunnahkan untuk berpuasa. Jadi hari Kamis disunnahkan untuk berpuasa, kemudian maghrib dia buka puasa, kemudian sholat maghrib, setelah sholat maghrib dia mendirikan sholat sunnah, yakni 12 rakaat. Kemudian rakaat pertama membaca surah Al-Fatihah, kemudian membaca Inna anzalnahu fi lailatul qadar, ya surah Al-Qadar sebanyak 3 kali. Kemudian rakaat kedua dia membaca surah Al-Fatihah, kemudian membaca surah Al-Ikhlas 12 kali selama 12 rakaat. 12 rakaat itu yang disebut dengan salat sunnah raghaib. Setelah itu ada sujudnya, kemudian nanti dijelaskan sama guru kita Ustadz Maulana, zikirnya segala macam. Namun ada salat sunnah yang disebutkan oleh Imam Al-Ghazali dalam kitab beliau Ihya Ulumuddin, bahwasanya ini adalah amalan Kamis pertama di bulan Rajab. Ya sekarang hari Senin ya. Senin ya. Senin, kemudian berarti nungguin nanti hari Kamis, melaksanakan puasa di hari Kamis itu puasa sunnah, kemudian maghribnya dia sholat maghrib, setelah sholat maghrib antara maghrib dan isya dia melaksanakan 12 rakaat sholat sunnah. Rakaat pertama membaca Al-Fatihah dan Inna anzalnahu fi lailatul qadar wa ma adraka ma lailatul qadar salamun hiya hatta matla'il fajr ya ila akhir surah ila akhir ayat, kemudian 3 kali. Kemudian di rakaat keduanya membaca Al-Fatihah, kemudian surah Al-Ikhlas 12 kali. Nah ini yang disebut dengan sholat sunnah raghaib. Berapa rakaat Ustaz? 12 rakaat, dan ini menurut Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin. Kemudian beliau menjelaskan satu hadis daripada baginda Nabi SAW tentang keutamaan sholat sunnah yang dilakukan oleh seseorang di bulan-bulan haram. Tapi beliau sendiri yang mengomentari hadis ini, mengatakan bahwa hadis ini adalah hadis yang dhaif, namun tidak apa-apa untuk yang namanya melaksanakan fadhailul amal atau yang namanya memperbanyak amal saleh, keutamaan amal saleh. Tapi kita harus fair. Kalau hadisnya dhaif kita bilang dhaif, kalau hadisnya sahih kita bilang sahih. Namun yang melaksanakannya dan yang sunnahkan ini adalah Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin. Kemudian dikomentari oleh Imam Al-Malibari mengatakan bahwasanya itu adalah bid'ah qabihah. Ini adalah sesuatu yang bid'ah, yang tidak baik untuk dilaksanakan atau bahkan tidak pernah disyariatkan dalam Islam. Akan tetapi bagaimana respon kita sebagai masyarakat? Nah ini teman-teman milenial kan banyak yang nanya nih. Ustadz, kok Ustadz yang A bilang sunnah, Ustadz yang B bilang bid'ah, Ustadz yang C bilang gak apa-apa, Ustadz yang D bilang gak boleh, yang haram. Gimana dong respon kita sebagai masyarakat? Sebenarnya masyarakat kita cuma pengen tahu itu sebenarnya. Ya, gimana respon kita? Respon kita adalah ketika ada perbedaan pendapat, kalau Anda sudah mengikuti pendapat yang satu, udah ikuti itu. Kalau Anda melihat pendapat yang lain, jangan salahkan pendapat yang lain. Kenapa? Karena masing-masing punya landasannya. Masing-masing punya hujahnya tersendiri, ininya tersendiri. Kita harus secara ilmiah, oh dia pendapatnya ini, oh dia ngikutin siapa sih? Oh Imam Al-Ghazali. Siapa Imam Al-Ghazali? Apakah sesat? Oh tidak, tentu saja tidak. Imam Al-Ghazali adalah seorang yang alim, seorang ulama, mengikuti daripada Imam Syafi'i. Beliau adalah, kalau kita cari ulama yang ahli dalam meringkas kitab, Imam Al-Ghazali paling ahli. Dalam riwayat-riwayat disebutkan Imam Al-Ghazali adalah orang yang pintar. Tapi yang membantah pendapatnya juga orang yang hebat juga, ulama juga. Maka pilihlah di antaranya, yang mana yang kita pilih, jangan menyalahkan pendapat orang lain. Wallahu a'lam bishawab. Masya Allah, berarti kalau ada perbedaan pendapat jangan saling menggunjing ya. Jangan atuh.